Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Stanley Hari Ubra, NIM saya 13124096. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membuat video yang membahas tentang hukum acara pidana, khususnya dalam hal asas-asas yang berada dalam hukum acara pidana. Nah, mari kita mulai. Asas yang pertama adalah asas yang paling terkenal, yaitu asas praduga tak bersalah. Secara garis besar bahwa asas ini berbicara soal di mana seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum ada suatu keputusan hukum yang berkekuatan tetap. Karena belum tentu bersalah, tersangka atau terdakwa dalam setiap tahap yang diperiksa tidak boleh dipaksa karena belum tentu ia bersalah. Nah, upaya paksa yang bisa dilakukan dalam hal ini hanya melalui atau berdasarkan undang-undang. Kemudian ada pula asas yang lain, yaitu asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini ditegakkan pada setiap tingkat pemeriksaan untuk menyangkut sikap dan mental aparat penegak hukum yang berperkara. Pada pasal-pasal KUHP, di samping ada tindakan-tindakan aparat yang dibatasi dalam jangka waktu tertentu, ada juga pasal-pasal lain yang menjadi perhatian penting, di mana peradilan bebas dari pengaruh apapun, dan juga proses peradilan pidana harus dilakukan secara cepat dan juga sederhana. Kebebasan dari peradilan adalah titik pusat dari konsep negara hukum yang peradilannya bersih dan bebas. Kemudian masuk pada asas selanjutnya, yaitu asas oportunitas. Asas oportunitas berbicara soal asas yang memberikan wewenang terhadap penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat, atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum. Nah, dalam perspektif peradilan pidana di Indonesia, asas oportunitas diartikan sebagai asas hukum yang memberikan kewenangan khususnya kepada jaksa untuk tidak melakukan penuntutan demi kepentingan umum. Kemudian kita lanjut peradilan yang terbuka untuk umum. Nah, di sini yang dimaksud ialah public hearing atau secret, untuk mencegah adanya secret hearing, di mana masyarakat tidak berkesempatan untuk mengawasi apakah pengadilan berjalan secara transparansi, jujur, dan adil. Asas ini tidak dimaksudkan untuk merupakan showcase, namun asas ini menjadi instrumen of deterrence, baik dengan cara memperlakukan terdakwa atau untuk menakut-nakuti masyarakat. Asas ini juga diatur di dalam pasal 53 ayat 3 KUHP. Nah, selain dari situ, ada juga asas-asas lain seperti asas perlakuan sama di setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan terhadap perlakuan. Asas ini menjadi fundamental terhadap hak asasi manusia karena sangat terkait dengan persoalan diskriminasi yang salah satu permasalahan HAM yang utama. Hak diskriminasi dimaknai sebagai segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau juga pilihan yang berdasarkan pada ras, warna kulit, keturunan, atau asal negara atau bangsa yang memiliki tujuan untuk pengaruh menghilangkan atau merusak pengakuan, kesenangan, atau pelaksanaan pada dasar persamaan hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan bidang lainnya yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan tentang asas-asas yang ada di hukum acara pidana. Semoga video ini tidak hanya menjadi sebuah video biasa, namun menambah wawasan kita untuk mempelajari ilmu-ilmu dalam hukum acara pidana.